Seseorang tetapkan jadi tersangka. Padahal seharusnya nggak tersangka, berarti kan dia ngawur. Kenapa ngawur ya? Mengkriminalisasi orang dong. Halo, selamat siang. Kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Hari ini saya ingin membahas tentang apa yang disebut itu gelar perkara di dalam kepolisian ya. Jadi teman-teman mungkin banyak yang tersandung hukum atau lawyer itu banyak seringkali mendengar istilah gelar perkara. Itu gelar perkara ya. Jadi gelar perkara ini sering menimbulkan dilema teman-teman ya. Jadi yang hari ini kita mau bahas ini judulnya adalah gelar perkara, apakah ini memberikan kepastian hukum atau gelar perkara adalah permainan dari oknum tertentu untuk mengatur jalannya penyidikan ya. Jadi saya berikan dulu sedikit edukasi ya tentang materi ini. Jadi banyak kasus-kasus yang diterima oleh LQ Indonesia Law Firm di mana kasus-kasus tersebut bisa merupakan kriminalisasi maupun merupakan kasus yang ngawur gitu loh. Jadi pidana yang ngawur ya yang dilakukan oleh oknum penyidik. Kita anggap dunia ini ada dua versi ya. Jadi ada versi good sama versi evil atau versi baik dan versi buruk. Oke. Di versi baik, gelar perkara ini sebenarnya berguna untuk memperterang ya sebuah perkara situ. Tapi di versi yang buruk ya kan, di versi jahatnya, gelar perkara ini bisa teman-teman dipergunakan oleh oknum tertentu untuk mengubah hasil penyidikan ya. Jadi istilahnya nih teman-teman, gelar perkara ini bisa digunakan untuk mengatur maunya gimana sih. Jadi kasar ngomong nih, penyidik ini seolah-olah adalah tukang masak ya kan. Dia dikasih bahan telur sama minyak, dia bisa bikin telur dadar, dia bisa bikin telur mata sapi ya kan. Terserah dia mau seperti apa nih. Ya dia diberikan kebebasan. Dan juga yang namanya penyidik ini ya diberikan juga kewenangan atau independensi. Jadi dibilang nih independensi, gak bisa diintimidasi baik oleh atasan ya atau pihak luar. Itu teorinya in the perfect world atau di dalam dunia yang baik. Di dalam dunia yang buruk, dalam dunia oknum ya kan, tentu saja hal seperti ini tidak dapat dihindari. Yang namanya ada oknum, kita bicara oknum, ada jual beli kasus, itu mereka bisa mempengaruhi hasil penyidikan ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, ini bersangkutan dengan kasus juga yang terdapat di Polres Jakarta Barat. Jadi di Polres Jakarta Barat ini si Ibu V ini sudah melaporkan seorang lawyer ya yang diduga lawyer ini lawyer bodong lah gitu loh. Kenapa dibilang lawyer bodong? Ijazahnya nggak terdaftar dikti. Ketika dia minta uang dari si Ibu V ini ternyata belum disumpah dan hal-hal lain ya di situ. Jadi dianggap melakukan penipuan sehingga dilaporkan. Hasil laporan itu dijadikan tersangka si Natalia Rusli ini ya. Tetapi sekarang Natalia Rusli mengajukan gelar perkara. Ya, dengan tujuan ya kan dia gembar-gembor di koran itu dia lakukan dumas dan kami pihak wartawan sudah mengkonfirmasi juga ke Jenderal Brigjen Iwan Kurniawan dan diakui oleh Iwan Kurniawan Natalia Rusli menemui beliau di bulan sebelum Lebaran kemarin ya untuk diadakan dumas. Oke. In the real world faktanya dan bagaimana teorinya saya akan jelaskan ini teman-teman. Jadi supaya teman-teman nih ada pengertian ya di sini ya, baik di dalam perfect world, dunia yang baik maupun di dalam evil world, yaitu di dalam dunia yang buruk ya. Terserah di sini, tapi dua-duanya ini teman-teman atau masyarakat ini perlu mengetahui gunanya untuk apa? Mengantisipasi. Jadi jika ada permainan oknum ini kita bisa tahu ya. Oke. Kasus-kasus yang sudah LQ tangani itu ada beberapa kasus yang seperti ini juga teman-teman. Jadi Polres Jakarta Barat ini yang terjadi sama Ibu V ini bukan yang pertama, udah sering ini ya. Jadi ada banyak kasus yang LQ tangani.
Dua yang sedang kami tangani ini ya, yang sedang kami lakukan adalah, satu adalah kasus yang menyangkut Pakuwon Jati. Ya, teman-teman tahu Pakuwon Jati itu adalah developer terkenal yang punya kota Casablanca, Kokas. Dia juga punya Gandaria, dia punya Pakuwon Mall, Pakuwon Tower, terkenal lah itu ya, salah satu developer ternama. Nah, developer ini pernah diadukan teman-teman oleh seorang konsumen, yang dimana konsumennya adalah lawyer. Lawyer ini juga lawyer cerdas, namanya Dr. Farida ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat tentang kasusnya, bisa lihat di podcast saya sebelumnya, yaitu tentang Dr. Farida, di mana Dr. Farida ini melaporkan pemilik dan direktur Pakuwon Jati. Ya, pemilik Pakuwon Jati adalah Alexander Teja dan direkturnya Stefanus Ridwan. Itu mereka dan kawan-kawan dilaporkan ke Polda Metro Jaya ya di tahun 2012 dan ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka di situ ya. Nah, alhasil tapi dilakukan gelar khusus di Karawasidik. Jadi dilakukan gelar khusus, tiba-tiba dibilang hasil gelar adalah penghentian penyidikan. Jadi sudah jadi tersangka, dihentikan penyidikannya sama polisi, ya kan? Karena adanya gelar perkara ini. Ya, sehingga apa? Alexander Chandra dan Alexander Teja dan Stefanus Ridwan yang sudah menjadi status tersangka saat itu bebas dari status tersangka ya. Dan ini bukan satu-satunya kasus teman-teman yang terjadi seperti ini. Ada lagi nih, kami LQ baru mendapatkan kasus yang serupa di mana sama ada seorang melaporkan inisial NW, NC ya, itu melaporkan salah satu pemilik real estate, mereka lagi ya istilahnya sengketa tanah ya, sudah dijadikan tersangka juga. Tiba-tiba gelar perkara lagi. Hasil gelar perkara katanya disuruh hentikan lagi di sini ya. Jadi ini penting untuk teman-teman ketahui apa itu gelar perkara. Teori hukumnya bagaimana, praktek pelaksanaannya bagaimana. Oke, kita mulai teman-teman. Secara edukasi ya, gelar perkara itu tidak dikenal di dalam KUHP. Jadi kalau teman-teman buka KUHP atau yang namanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, KUHP itu singkatan Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Jadi sebuah proses pidana itu haruslah mengikuti aturan yang ada di dalam KUHP Acara Pidana, atau sering disebut juga dengan istilah hukum formil. Jadi kalau tidak mengikuti hukum formil, maka penyidikan tersebut tidak sah atau istilahnya ilegal ya teman-teman ya, atau cacat demi hukum di situ. Nah, teman-teman, istilah gelar perkara itu boleh silakan teman-teman cari di KUHP, tidak akan ditemukan istilah gelar perkara ya. Saya sudah baca KUHP bolak-balik itu nggak pernah ada yang namanya dalam penyidikan itu istilah gelar perkara itu tidak ada. Tetapi gelar perkara ini ya dimunculkan di dalam Perkap. Ya, Perkap itu singkatan dari Peraturan Kapolri. Ya, jadi di dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 yang mengatur tentang administrasi penyidikan, ya, manajemen penyidikan di situ. Nah, saat itu Kapolri saat itu yaitu Pak Tito, ya, Pak Tito Karnavian. Nah, Pak Tito ini yang membikin nih tentang penyidikan tindak pidana. Jadi tahun nomor 6 tahun 2019 ini tentang penyidikan tindak pidana ya. Jadi dalam penyidikan tindak pidana ini mulailah disebut yang ada istilah ini gelar perkara, teman-teman. Jadi kalau dilihat istilah gelar perkara ini tercantum di pasal, kita lihat di sini ya. Pasal 31 tentang gelar perkara. Jadi kalau dibuka Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, pasal 31 dijelaskan di sini. Ada dua jenis gelar perkara. Gelar perkara A biasa, B gelar perkara khusus. Gelar perkara biasa adalah
dilaksanakan untuk satu, menentukan tindak pidana atau bukan. Jadi ketika di dalam lidik dia mau naik sidik, itu disitulah ketika dia sebelum naik sidik harus tentukan ada nggak unsur pidananya nih, ya, menentukan tindak pidana atau bukan. Jadi kalau sebelum dilakukan kenaikan status dari lidik ke sidik itu diadakan yang namanya gelar perkara biasa. Ini diatur di pasal 32 ayat 1 huruf A di sini, ya, menentukan tindak pidana. Kedua, di sini menetapkan tersangka. Jadi kalau mau menetapkan tersangka pun dilakukan gelar perkara. Tiga, penghentian penyidikan. Menghentikan penyidikan pun gelar perkara. Pelimpahan perkara. Jadi kalau mau limpah perkara juga sama. Dan yang terakhir, pemecahan kendala penyidikan. Jadi dibilang kalau dia memecahkan kendala penyidikan ini dilakukan gelar perkara juga, ya. Ayat 2 dibilang di sini pelaksanaan gelar perkara dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri. Fungsi pengawasan itu apa? Biasanya fungsi pengawasan itu bisa jadi dari Biro Wasidik, bisa jadi juga dari bidang Propam, Bid Propam atau divisi Propam, ya, untuk pengawasannya. Fungsi hukumnya biasanya mereka panggil Bidkum, bidang hukum di sini, ya, Polri yang diturunkan. Oke. Pelimpahan perkara dimaksud pada ayat 1 ayat ini dilaporkan pada atasan penyidik secara berjenjang. Oke. Pasal 33 dibilang di sini tentang gelar perkara khusus yang dimaksud pada pasal 31 huruf B dilaksanakan untuk. Jadi tadi ada gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus, ya teman-teman. Gelar perkara khusus ini untuk satu, merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik. Jadi di sini harus ada aduan masyarakat nih, Dumas nih, ya, dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik nih, ya. Jadi satu hal, ya teman-teman, dari sini satu hal teman-teman. Atasan penyidik di sini tentu nanti dia akan bilang Bareskrim, Kabareskrim mungkin, ya. Kalau di tingkat Mabes Kabareskrim, di tingkat Polda mungkin Direktur, Dirkrimum atau Dirkrimsus, di tingkat Polres mungkin Kasat, di situ itulah atasan penyidik, teman-teman, ya. Jadi satu, untuk merespon Dumas, aduan masyarakat. Dua, membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan pra peradilan. Jadi kalau misalnya sebuah perkara sudah dihentikan, nah itu hanya bisa dibuka kembali perkara tersebut melalui pra peradilan. Setelah dibuka melalui pra peradilan dilakukan gelar perkara khusus nih, ya. Jadi gelar perkara khusus ini ada di sini. Ketiga, untuk menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Jadi perkara yang menjadi perhatian masyarakat itu ditindaklanjuti melalui gelar perkara di sini, ya. Pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan, fungsi hukum Polri serta ahli di sini. Jadi tiga ini yang dia hadirkan. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari istilah gelar perkara, seperti yang saya bilang, di KUHP tidak mengenal gelar perkara, teman-teman. Gelar perkara ini dicantumkan dan ada itu di dalam Perkap. Perkap itu peraturan Kapolri, yaitu peraturan internal Polri. Polri bikin sendiri itu, ya. Jadi yang bikin ini bukan DPR, bukan pemerintah, tetapi dari internal institusi Polri yang membikin untuk mengatur administrasi penyidikan yang dilakukan di institusi mereka. Itu sah-sah saja. Tetapi, ya kan, aturan yang dibikin oleh siapapun, mau itu Polri, mau itu kejaksaan, itu tidak boleh melanggar aturan di atasnya. Ya, jadi aturan hukumnya seperti itu, teman-teman. Cara mainnya seperti itu, ya. Jadi kalau seseorang bikin aturan tuh nggak boleh melanggar undang-undang yang sudah ada. Kalau melanggar undang-undang yang sudah ada, maka aturan itu inkonstitusional atau sebenarnya itu cacat hukum, ya. Oke, kita mulai dengan tadi, ya, gelar perkara. Jadi yang dilakukan oleh Natalia Rusli mengadukan Dumas itu benar dan diatur oleh undang-undang. Undang-undang mengatur seperti itu, ya. Nah, in the perfect world teorinya seperti itu, teman-teman. Ya kan? Jadi kita ada dunia yang benar, dunia yang baik, ada dunia yang jahat nih, yang brengsek, dunia oknum. Di dalam dunia oknum, ya kan, teori dunia oknum. Jadi ini opini, ya teman-teman. Opini ini bisa ada positif, ada yang negatif, terserah.
kalian seperti apa. Tujuan video ini adalah untuk memberikan edukasi supaya teman-teman tahu nih. Ya, jadi realitasnya kami LQ Indonesia Law Firm sudah banyak sering mengajukan permohonan kepada Karawasidik untuk digelar perkara, ya, untuk digelar perkara. Nah, 99% permohonan gelar perkara itu tidak ada yang dijalankan. Jadi kalau ngomongannya, kalau ada Dumas, dibilang sini kan, Dumas, aduan masyarakat, dapat diajukan gelar perkara. Tetapi jangan dilupa, di sini ada satu hal, ya kan, klausal yang dia pakai ini untuk nutup, ya, untuk menjadi permainan oknum Polri, teman-teman. Yaitu adalah setelah ada perintah dari atasan penyidik. Setelah adanya perintah dari atasan penyidik. Tidak diatur bahwa ini wajib dilakukan. Sehingga apa teman-teman yang terjadi? Kasus yang digelar ini, yang nantinya mendapat gelar perkara khusus, hanyalah kasus, ya saya bilang, hanyalah kasus yang mungkin ada konflik kepentingannya. Ya, di sini menjadi celah. Kenapa? Karena di sini Polri bisa melakukan tebang pilih. Ya kan terserah dia dong, terserah atasan penyidik. Mau saya berikan izin atau tidak nih dibilang sini kan. Ini kan setelah ada perintah. Kalau nggak ada perintah, lu boleh ngadu. Lu boleh mengadukan aduan. Tapi aduanmu tidak akan pernah saya tindak lanjuti. Ya toh? Dan tidak ada penalti dan sanksi loh. Jadi di dalam perkap itu tidak mengenal sanksinya. Jika tidak ditindaklanjuti, wah ada ancaman. Tidak ada teman-teman. Ya, disinilah celahnya oknum itu bermain. Sehingga biasanya saya bilang yang bisa digelar itu yang nyuap dan sogok. Ini di dalam teori dunia jahat, ya teman-teman. In imperfect world atau dunia yang tidak sempurna, perkara yang bisa digelar kebanyakan adalah perkara yang bermuatan. Apakah itu bermuatan duit, atau itu ada bermuatan kekuasaan, atau karena ada tekanan dari masyarakat. Ya. Selain dari situ, hampir jarang sekali diadakan gelar perkara khusus ya. Jadi tidak serta-merta ada gelar perkara, ada pengaduan masyarakat, permintaan untuk gelar, terus langsung digelar. Enggak seperti itu teman-teman ya. Saya bisa kasih bukti surat-suratnya banyak yang saya udah ajukan ke Karawasidik. Kebanyakan sebagian besar itu tidak ditindaklanjutin, dicuekin aja. Kasar ngomong dicuekin, ya. Ini kenyataannya. Ya, ini perfect world. Kecuali ada yang datang ke sana, ya kan, dan melakukan kong kali kong. Nah, itu cepet tuh. Minggu depan juga udah digelar, ya. Dan ini perlu persetujuan dari atasan penyidik, ya. Makanya adanya konfirmasi dari Brigjen Iwan Kurniawan menyatakan dia ngajuin Dumas, tapi dia ketemu nih sama atasan yang namanya Karawasidik bintang 1, ya kan? Dia kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Ya, jadi dia juga salah satu atasan penyidikan. Jadi kalau dia mau ACC pun bisa itu, ya. Jadi dia ketika dia mengkonfirmasi, oh iya Natalia Rosli sudah menghadap saya sebelum Lebaran, ya. Jadi disinilah dimana kita bisa lihat, ya kan? Kita bisa lihat bahwa tidak semuanya aduan masyarakat itu akan nanti digelar. Ya. Makanya kalau kita lihat kasus-kasus yang LQ tanganin, yang dimana seseorang sudah menjadi tersangka, bisa tiba-tiba lepas dari penetapan tersangka, orang itu kasusnya biasanya kalau nggak kasus orang kaya, adalah kasus orang berkuasa. Ya. Itu 2. Kalau nggak orang kaya, punya duit, dia bisa suap untuk diadakan gelar perkara. Ya kedua, dia orang berkuasa, bisa menekan atau punya dekingan di dalam, ya. Di dalam dunia yang imperfect world atau dunia yang penuh oknum. Itu teorinya seperti itu. Kalau kita ngomong teori bagusnya di sini seharusnya, ya kan, seharusnya setiap aduan masyarakat tuh seharusnya mendapatkan perhatian. Karena kan ada yang namanya
kesetaraan di muka hukum. Jadi kalau setara di muka hukum seharusnya nggak dibeda-bedakan dong. Siapa aja mengadukan ya udah gelar dong, seharusnya kan. Di dalam dunia yang sempurna tuh teorinya begitu. Tapi prakteknya teman-teman, dan saya yakin teman-teman pengacara juga banyak yang sudah mengajukan aduan masyarakat Dumas, ya permohonan gelar kekarowasidik. Jika tidak ada titipan atau tidak ada tekanan dari oknum yang atau dari pejabat-pejabat polisi yang masih berkuasa di situ ya, itu nggak akan digelar. Nggak akan digelar. Istilahnya kalau kosongan, nggak ada isinya, nggak ada muatannya, nggak akan digelar, teman-teman. Ya, ini fakta yang terjadi dari hasil yang kami sudah coba ajukan. Ya, berbicara dari pengalaman yang terjadi di LQ Indonesia Law Firm. Dan banyak teman-teman saya, firma-firma hukum lain juga saya tanyain. Hal yang sama terjadi sama mereka, ya. Jadi disinilah nggak heran kalau korban si Ibu V ini ya, si Ibu V ini dia komplain, dia bilang dia keberatan. Ya. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan, tadi saya udah jelaskan teman-teman istilah gelar perkara. Yang menjadi dilema di sini adalah, jadi gelar perkara ini adalah sebuah alat atau instrumen untuk memberikan kepastian hukum, ataukah ini adalah instrumen bagi oknum untuk merubah hasil penyidikan, teman-teman ya. Jadi ini penting nih. Jadi ada dua faktor di sini. Yang mana ini ya? Oke, kita lihat dulu contoh perkara yang sudah ada. Jadi di dalam perkara Natalia Rusli dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam perkara Alexander Teja di Pakuwon Jati juga tadinya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Nah, saya mau kasih pencerahan hukum dulu nih biar teman-teman tahu nih ya. Di dalam perkap yang sama, teman-teman, di dalam perkap yang sama nomor 6 tahun 2019 tadi tentang penyidikan tindak pidana, ya kan? Jadi perkap ini polisi lo yang bikin. Polisi yang bikin. Ya. Polisi yang bikin dari polisi oleh polisi untuk dipakai oleh polisi juga. Ya. Jadi dia bilang di sini teman-teman, ini yang menarik ya, pasal 25 ayat 1. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti. Jadi polisi ini udah bilang penetapan tersangka itu harus berdasarkan 2 alat bukti minimal ya, 2 alat bukti. Didukung juga dengan barang bukti kata dia. Baru bisa tetapkan tersangka, itu yang satu. Kedua, penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara. Menarik ya teman-teman di sini. Jadi apa maksud saya menarik? Yang namanya sudah tersangka itu teman-teman, sudah tersangka, itu dia sudah melalui proses penyelidikan. Lidik, sidik, terus baru tersangka. Itu berarti kalau sudah tersangka, ini KUHP yang bicara juga dibicarakan juga di perkap tadi ya. Perkap itu mengatur. Jadi dibilang di situ di dalam perkap tersangka ini 2 alat bukti yang cukup. Berarti sudah cukup bukti ya. Sudah cukup bukti nih 2 alat bukti yang cukup. Juga sudah melakukan pidana. Dan yang tadi menarik kita dengar bahwa penetapan tersangka itu dilakukan setelah dilakukan gelar perkara, teman-teman. Ya, yaitu gelar perkara biasa. Jadi dilakukan gelar perkara biasa baru ditetapkan. Jadi nggak bisa serta-merta si penyidik seorang diri menetapkan. Istilahnya seperti itu. Karena tadi kita sudah baca di dalam gelar perkara itu bukan hanya penyidik sendiri, tetapi ada atasan penyidik dan ada biro pengawasan, ya. Ada pengawasannya di situ. Jadi ada pengawas-pengawasnya. Sehingga ini adalah keputusan kolegial. Ya. Nah, menjadi menarik contoh di dalam kasus yang Pakuwon Jati. Kenapa? Dalam Pakuwon Jati itu sudah dijadikan tersangka. Sudah cukup alat bukti. Berdasarkan pasal 25 tadi kan, perkap, tiba-tiba ya kan, setelah dijadikan tersangka dia kasih ke kejaksaan ya kan, muncullah manuver ya toh, Dumas lah di sini kan, yang seperti tadi
digelar, cus, ya kan? Seperti yang saya bilang teman-teman ya, imperfect world seharusnya semua, tapi ini dia bisa, kita nggak heran. Kenapa? Karena di dalam imperfect world pun saya sudah bilang, yang kaya dan berkuasa itu pasti bisa gelar, pasti, ya kan? Nah, ini dilakukan teman-teman, ya kan? Dilakukan gelar. Hasil gelar perkara lagi dibilang tidak cukup bukti. Mantap ya. Jadi di dalam kasus Pak Jati ini, polisi, penyidik yang sama bilang ini sudah cukup bukti, 2 alat bukti. Sudah disaksikan nih dengan fungsi pengawas dan fungsi penyidikan. Wah, iya semua setuju gelar, tanda tangan. Ya, tek, rekomendasi, ya kan. Gelar, tersangka, cukup alat bukti. Besoknya institusi yang sama bilang ini nggak cukup bukti. Pertanyaan saya sebagai orang, anggap deh saya bukan orang ngerti hukum. Bingung nggak lu? Bingung nggak lu? Bingung nggak? Kepastian hukumnya di mana? Jadi istilah seperti ini teman-teman. Ya saya nanya sama Pak Polisi. Pak Polisi, ya kan? Pak Brotoseno itu menyuap ini benar atau salah? Menyuap dia. Ya kan? Pak Brotoseno ini menerima suap, itu benar atau salah? Polisi bilang, salah itu. Pidana, ya kan? Dipidana, dipidana. Diputus. Hakim, jaksa semua setuju, semua. Jaksa setuju, iya dipidana, dituntut dia kan. Habis itu hakim setuju, divonis lu 5 tahun. Nah, bersalah, setuju semua tuh, ini pidana. Jadi hari ini ditanya, tipikor itu, suap itu pidana bukan? Pidana. Besok ditanya lagi setelah dia bebas. Jadi ini dia melakukan pidana nih. Penjahat bukan nih. Ini penjahat bukan. Kemarin dibilang ya penjahat dong. Dia melakukan tindak pidana, yang namanya melakukan tindak pidana adalah penjahat. Ditanya lagi, ini penjahat yang melakukan pidana bukan? Bukan. Besoknya polisi tanya lagi, bukan. Bukan penjahat itu. Itu adalah anggota kepolisian atau aparat penegak hukum yang berprestasi. Nah, gue bingung itu kalau kayak begitu kan. Benar nggak? Ini ada komite etik ya yang menyatakan seperti itu. Yang menyatakan hari ini dibilang salah, besok dibilang benar. Nah, kalau kayak begitu, kapan selesainya, Bos? Contoh, ya kan, perkara dihentikan, terus dengan adanya alasan dan aduan masyarakat, ya kan, tadinya udah di SP3 nih, dengan Dumas dan Novum, itu bisa digelar, ya kan, naik lagi, dijalanin lagi penyidikannya, nanti tersangka. Ketika udah tersangka oleh penyidik, digelar lagi sama pihak lawan, dia nggak suka dong, kok gue jadi tersangka katanya kan, gelar, dihentikan lagi, besok digelar lagi. Jadi kan itu aneh kalau kayak begini. Pertanyaan saya, kepastian hukumnya di mana? Karena di perkap ini tidak diatur loh. Boleh berapa kali itu dilakukan yang namanya gelar perkara. Bener dong, yang namanya gelar perkara kan pasti ada pihak yang dirugikan, ada pihak pelapor, ada pihak terlapor. Ketika pelapor diuntungkan, si terlapor nggak suka. Dia minta digelar untuk merubah. Tujuan dilakukan gelar itu apa sih sebenarnya? Kalau bagi si pengadu, agar supaya merubah putusan. Jadi maksudnya gini loh, kayak Natalia Rusli, dia mengadukan Dumas, ya kan? Tujuan dia apa sih dia mengajukan Dumas? Buat dia ditangkap? Ya bukan. Tujuan dia mengadukan Dumas adalah supaya penetapan tersangkanya ini dihentikan. Ya, supaya penyidikannya ini dihentikan. Itu tujuannya ke situ. Coba aja kalau nggak percaya baca isi Dumasnya dia. Ya, saya berani taruhan. Pasti isinya permintaannya seperti itu, petitumnya. Ya, permintaan dari pengadu pasti seperti itu. Nah, sekarang kalau dia dikabulkan, si korban juga nggak seneng dong. Dia gelar lagi, sedangkan gelar itu bisa dilakukan di misalnya Polres menetapkan sebagai tersangka, dia udah digelar di Polres, ya kan? Nah, bisa aja dimintakan gelar perkara di tingkat Polda, ya digelar lagi di Polda.
Hari ini putusannya A, hitam. Besok putusannya putih di Polda. Nah, nggak suka lagi. Dia gelar lagi ke Mabes. Udah hitam, putih, dibilang hitam lagi. Lo pusing nggak kalau kayak begitu kita? Jadi, apakah ini merupakan hal yang menimbulkan kepastian hukum? Ya kan, lalu jika bukan, kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana di sini? Jadi gelar perkara ini ya sebenarnya seperti yang saya bilang di KUHP itu tidak mengenal istilah gelar perkara. Tidak mengenal istilah gelar perkara. Polisi ini sebenarnya adalah seperti pedang, seharusnya matanya cuma satu. Harusnya pisau ini bermata satu. Yaitu dia, ya kan, dia berdasarkan laporan korban, menyasar kepada si terlapor. Jadi terlapor itu diperiksa, harusnya satu arah di situ. Seharusnya ya, satu arah. Tapi diperiksa, cukup bukti nggak nih? Memenuhi unsur nggak? Kalau sudah ada cukup bukti dan memenuhi unsur, dia harusnya tajam. Tetapi pada kenyataannya, seringkali pisau ini bukan cuma tajam satu arah, bermata dua. Di situ. Disinilah dimana banyak keluhan masyarakat itu terjadi. Teman-teman, saya kasih pencerahan hukum sedikit ya teman-teman. Jadi proses penyidikan ini sebenarnya ini jelas sekali jelas sekali dijabarkan teman-teman di Perkap juga. Jadi kalau kita lihat Perkap Perkap nomor 6 tahun 2019 ini ya, inilah yang dijadikan buku atau dasar bagi si penyidik. Ini dibilang kegiatan penyidikan itu terdiri dari satu, penyelidikan. Jadi ini tahapannya ya, yang benar. Tahapan yang benar di sini. A, penyelidikan. Jadi lakukan dulu lidik. Dari lidik baru dimulai penyidikan. Nih B, dimulai penyidikan. C, upaya paksa. D, pemeriksaan, baru diperiksa di situ. Habis diperiksa, baru dilakukan penetapan tersangka. Habis dilakukan penetapan tersangka, dilakukan pemberkasan. Habis pemberkasan dilakukan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum toh. Habis berkas perkara diserahkan, dia serahkan tersangka dan barang bukti. Ya kan? Baru di sini ada penghentian penyidikan kalau memang tidak terbukti di situ ya. Jadi gini teman-teman. Penyidikan itu seharusnya satu arah ke depan, maju, nggak bisa mundur. Jadi maksudnya gini loh, nggak ada itu sebenarnya kalau sudah orang ditetapkan sebagai tersangka, lalu periksa lagi dulu deh, dilidik dulu, disidik lagi, dilidik lagi, nggak ada. Jadi dia lidik dulu, lidik ini adalah menentukan dulu ada unsurnya nggak. Ini pidana bukan sih? Ini pidana atau perdata misalnya. Jadi kalau dibilang, oh ini bukan kasus pidana ini utang piutang, hentikan di situ langsung, dihentikan tuh penyidikan. Seharusnya. Nah, jadi kalau sudah ini ternyata pidana, dia lakukan langkah kedua, yaitu dimulai penyidikan. Mulai penyidikan. Habis mulai penyidikan, kalau dilihat, oh ini benar nih, pidananya terbukti, dilakukanlah upaya paksa. Seperti apa? Contoh upaya paksa, penyitaan, penahanan, penangkapan, itu upaya paksa. Jemput paksa, kalau misalnya si saksi atau terlapornya nggak kooperatif, jemput paksa, itulah upaya paksa. Habis itu di D, pemeriksaan. Ya, jadi habis udah dilihat ini unsurnya ada. Nah, dilakukan penyidikan. Penyidikan itu adalah, ya kan, untuk menemukan alat bukti dan untuk menentukan siapa tersangkanya, pelakunya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, apabila diketemukan dua alat bukti dan ada pelakunya, dilakukanlah ini, yaitu penetapan tersangka. Jadi penetapan tersangka itu sudah akhir dari penyidikan. Dia sudah tahu ini adalah pidana, dia sudah memiliki dua alat bukti yang cukup. Tadi kan saya udah bacakan tuh di pasal 25, ya kan? Jelas sekali di pasal 25 dibilang penetapan tersangka dilakukan setelah ada dua alat bukti. Jadi dua alat bukti sudah ada. Jadi ini sudah akhir. Habis akhir di situ baru, karena namanya udah akhir, dia lakukan pemberkasan. Ya toh, semua berkas-berkasnya, dokumennya ini diberkaskan, dijilid. Untuk apa? Diserahkan berkas perkara ini kepada kejaksaan. Ini yang seharusnya dilakukan. Jadi sebenarnya kasus Polres Jakarta Barat itu sangat terang benderang.
Ya itu yang seharusnya dilakukan pemberkasan, ini tidak mau dilakukan oleh penyidik. Ini sudah salah. Sudah salah. Dan ini sudah melawan hukum formil. Dia harus itu lakukan pemberkasan. Dia harus itu melakukan pemeriksaan tersangka. Jadi kalau tidak dilakukan, ini ngawur. Ya, dan nggak ada itu sebenarnya. Kalau yang namanya, sorry ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi yang menetapkan sebagai tersangka, dia harus mampu. Dia harus mampu mempertahankan dalil dia. Kalau seorang penyidik adalah seseorang yang tidak mampu mempertahankan dalil atau opini atau fakta hukum dia, bagaimana dia bisa jadi penyidik? Ini dong yang namanya malpraktek. Iya toh? Seseorang tetapkan jadi tersangka, padahal seharusnya nggak tersangka, berarti kan dia ngawur. Kenapa ngawur? Ya mengkriminalisasi orang dong. Nah seharusnya kan polisi ini berhati-hati di dalam penetapan status. Jadi kalau seorang itu ditetapkan sebagai tersangka, itu tidak bisa tidak. Harus punya 2 alat bukti yang cukup. Jadi nggak bisa hari ini dibilang punya 2 alat bukti yang cukup, besok orang yang sama bilang tidak punya 2 alat bukti yang cukup. Yang mana yang bohong? Bohong di mana dia? Bohong di awal atau bohong di akhir? Pertanyaannya kan di situ. Bohong di mana dia? Bohong di awal atau bohong di akhir? Benar nggak teman-teman? Ya. Jadi teman-teman, ya kan, dari yang ada biasanya gelar perkara ini dijadikan sebuah alat oleh oknum. Saya bilang oknum ya, bukan polisi yang baik, tapi oleh oknum polisi yang brengsek, polisi sampah. Ya, dibikinlah gelar perkara, dibuatlah seolah-olah kurang bukti lah, tidak cukup bukti lah, dihentikan itu penyidikan. Sehingga apa? Sehingga dibikinlah ini terjadi, ya bisa terjadi jual beli kasus di sini. Ya kan? Jadi orang bener, lu punya duit berapa? Sini gue gelar deh. Nanti gue kong kali kong deh sama oknum Polri. Ya teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman kami pun, kami juga punya klien-klien ya. Punya klien yang saya udah bilangin wanti-wanti. Jangan nggak usah gelar-gelar kayak begitu, saya bilang. Ini kan udah jelas, kalau udah jadi tersangka ya biar dia jalan. Tapi ada klien saya yang ngotot, udah nggak apa-apa, saya mau gelar. Untuk gelar aja, itu saya tahu sendiri. Dia kasih tuh, bukan ngasihnya biasa nggak ke Korwasidik, nggak ke kepala, tapi anak buahnya. Dikasih ke Korwas, 500 juta. Dikasih ke Korwas 500 juta. Saya udah bilang, jangan kasih. Dikasih. Saya tanya, itu biaya untuk apa? Hanya untuk gelar doang. Jadi belum dipastikan menang loh. Ya, jadi di Mabes itu, gila 500 juta situ kan. Ya. Ini praktek-praktek yang terjadi. Ya. Ini hal yang gimana ya? Kita LQ tuh sangat anti sama yang seperti ini. Tapi di dalam dunia yang tidak sempurna ini yang kejadian. Jadi jangan bilang Polri itu seluruhnya bersih, nggak usah dibilang seperti itu. Karena Broto Seno aja juga kan terbukti kan menerima suap. Ya, kemarin yang kasus SPI itu, ya penyidik sampai direktur ke penyidik Kasubdit Kanit itu semua terima uang semua itu. Jadi di dalam dunia yang imperfect ini yang terjadi teman-teman. Lu jadi tersangka, mau lepas, bisa. Chainnya berapa? Cuannya berapa ke gua? Ini yang sering dijadikan omset. Ya, tergantung pemimpin-pemimpin di dalam Polri ini bersih atau tidak. Tergantung standar moralitas mereka. Tapi ya teman-teman, melihat situasi belakangan ini yang terjadi sama Polri, jujur saya pesimis, sangat pesimis. Kenapa? Standar moral Polri yang tadinya di sini, ini sekarang udah ada di lantai. Kenapa? Ya, sekarang gimana mau nangkapin penjahat kalau polisinya sendiri adalah penjahat kriminal. Orang yang sudah terbukti loh menerima suap, dimasukin lagi kerja lagi dalam Polri. Aneh kan? Apakah ini memang Polri saking kekurangan personel? Putra-putri bangsa yang berkualitas tuh banyak. Kenapa yang seperti itu harus dipertahankan? Ini yang saya bingung.
Ya mungkin anggapan mereka ya di dalam imperfect world, ya jadi ada perfect world, ada imperfect world. Imperfect world ini Polri ini sudah diisi oleh banyak oknum teman-teman, ya dari bawah sampai atas. Dari pangkat Bribtu, Bribka itu udah banyak oknum juga. Ya dari paling bawah lah, brigadir apa segala, sampai jenderal. Itu bisa udah ada oknum teman-teman, ya. Ya Napoleon aja kan kena toh, jenderal. Jadi ini bukti itu yang nggak bisa dipungkiri. Ya teman-teman, jadi imperfect world ini sudah terjadi. Nah karena dunia mereka udah sogok menyogok, suap menyuap, mungkin untuk naik pangkat juga dia suap menyuap di situ ya, teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menganggap suap dan gratifikasi itu sudah hal sepele. Jadi istilahnya bagi gua, bagi Polri nggak apa-apa gua suap, tapi masyarakat nggak boleh ya, kecuali lu kasih duit suapnya buat gue deh, gitu loh. Ini kalau saya lihat, ya naga-naganya ke situ teman-teman. Suap menyuap itu masih sering terjadi, nggak usah jauh-jauh. Di dalam kantor polisi terang-terangan, itu sering terjadi suap menyuap. Ya, zaman dulu waktu saya masih baru jadi lawyer, jujur aja, saya diajarin sendiri oleh polisi untuk kasih mereka. Mereka bilang, Pak Alvin, ini sekian. Ya, setelah Pak Alvin bikin laporan polisi, lapor ini mau siapa yang nanganin, penyidik mana? Bayar Pak Alvin ke Bin Ops. Berapa? Saya tanya 5 juta. Jadi yang ngajarin saya itu juga polisi. Ya, oknum polisi. Nanti sampai ke sini 5 juta, masuk ke tim penyidik. Berapa? 10 juta. Oke. Nanti kita mau gelar Pak Alvin. Peserta gelar nanti ada di situ kompol, ya beberapa kompol, beberapa AKP. Itu kita harus kasih Pak Alvin, amplopin. Berapa? 3 juta katanya samplop. Oke, ada berapa orang? 5. Oke, kita siapin 15 juta. Saksi ahli Pak Alvin, kasih ke sana. Buat apa? Saya tanya. Ya Pak Alvin mau dia kesaksiannya gimana? Menguntungkan atau merugikan Bapak? Kalau mau menguntungkan kasih lagi. Berapa? Ya udah sekian. Jadi awal, sorry ya teman-teman, awal jujur aja, saya ketika jadi pengacara, saya pun baru, yang namanya orang baru, kita nggak tahu masuk ke dunia itu, ya kan kita pikir, oh ya udah kita ikutin jalur. Sampailah pada suatu saat ketika saya mengikuti jalur itu, saya melihat, ini nggak bisa kayak begini. Kenapa? Hati nurani saya berontak, teman-teman. Jadi terjadilah sebuah kejadian di mana polisi itu udah minta duit. Jadi contoh dia bilang, ini ada klien saya dijolimi, ya kan? Gak usah jauh-jauh deh, investasi bodong deh teman-teman, ya kan? Itu kan dijolimi, minta duit supaya perkaranya naik. Udah kita kasih duit untuk perkaranya itu naik, udah habis ratusan juta, ya kan? Ternyata dari pihak si penjahat investasi bodong nyogok lebih gede. Akhirnya perkara itu kagak naik. Ya, buat lawyer lain mereka biasa-biasa aja. Mereka berpikir kan, lu kan lihat sendiri ya kadang-kadang klien dibawa diajak untuk nih, ya gua kasih nih ke polisi, bukan saya yang makan misalnya uangnya, ya toh. Tetapi teman-teman, ya kan, bagi klien-klien yang nggak percaya kan dia mungkin bisa aja berpikir, wah lawyernya brengsek nih, katanya minta duit buat kasih polisi sekian, kok tiba-tiba kagak dijalanin, wah jangan-jangan dimakan sama lawyernya. Disitulah hati saya bergejolak teman-teman. Saya melihat ini sesuatu yang nggak benar. Ya, ini sesuatu yang nggak benar dan bukan sepantasnya yang dilakukan oleh satu orang beragama dan dua oleh aparat penegak hukum. Disitulah saya mulai berganti aliran teman-teman. Ya, saya mulai berganti aliran dan itu tidaklah mudah, tidak mudah. Ya, yang biasanya saya ketemu orang, ketemu polisi, kasih salam tempel, saya mulai tidak pernah mau ngasih di situ. Kenapa? Karena undang-undang juga bilang kalau kita ngasih kita cuap, kita koruptor, kita kena undang-undang tipikor. Ya bagaimana kok saya ngakunya lawyer, aparat penegak hukum, tapi kerjanya ini jadi penjahat? Itu saya nggak mau. Itu saya lakukan, itu nggak mudah teman-teman. Banyak yang bilang, banyak yang mulai jauhin, ya kan? Banyak juga yang mulai mencemooh polisi-polisi di situ. Saya nggak pusing deh, saya bilang, ya kan? Saya nggak pusing. Kenapa? Saya lebih baik dimusuhi oleh manusia dibanding saya bersalah sama Tuhan. Itu yang saya lihat, ya kan? Jadi sejak di situ
ketika polisi itu tidak mau menjalankan tugas sesuai undang-undang, saya lebih baik melawan oknum tersebut. Saya lebih baik melawan. Saya aduin propam, internal mereka, kalau internal mereka tidak berjalan, kalau perlu saya gugat, saya gugat. Itu yang saya lakukan. Jadi tindakan saya ini bukan melawan institusi Polri dan bukan untuk melawan hukum. Tetapi justru untuk memperbaiki reputasi Polri, institusi Polri, sehingga institusi Polri ini tidak dipenuhi oleh oknum. Dan tindakan saya ini untuk menjunjung tinggi hukum. Jangan dong hukum bilang dilarang menyuap, terus kita kerjaan sehari-hari menyuap. Itu nggak baik. Ya, toh ini loh yang saya mau canangkan ke teman-teman. Ya, itu satu teman-teman. Ya, makanya di dalam standar ini menurun, ya kan, boleh aja, ya kan, si Kadif Propam beralasan, ya kan, alasannya apa? Atasan penyidiknya bilang dia berprestasi kok katanya. Kan lucu itu, aduh, berprestasi bagaimana? Berprestasi bagi siapa? Bagi oknum atau bagi negara? Ya, DPR aja, Desmond aja bisa ngomong lebih kasar dari saya loh. Dibilang itu bajingan katanya. Jadi yang dibilang berprestasi itu sama Desmond dibilang bajingan. Itu di media loh, jelas-jelas. Bajingan, saya bilang, gila. Saya masih ngomong, oknum itu masih ngomong Jenderal Banci. Banci dalam hal bukan jenis kelamin, tapi tindakannya yang tidak jantan. Ini udah dibilang bajingan. Ya kan? Jadi udah kasar, lebih kasar dari saya di situ ya. Tapi ini hal normal, kenapa? Kami sebagai aparat penegak hukum, sebagai masyarakat, punya hak untuk memberikan kritik yang membangun bagi Polri. Terserah Polri itu mau ikutin atau enggak, ya kan? Eventually kalau Polri ini nanti institusinya standarnya udah turun, ya kan? Sebagaimana nanti ada penjahat dijadikan tersangka, kasih duit sogok, gelar perkara, stop status tersangkanya. Wih, dia enak banget. Nah, ini sebenarnya permainan oknum yang tidak boleh. Kenapa saya bilang tidak boleh? Jadi seharusnya penyidik itu kalau sudah menjadikan seseorang tersangka, sudah jadi tersangka ya seharusnya, tidak bisa dilakukan gelar lagi untuk menghilangkan status tersangka itu. Atau untuk menyatakan tidak cukup bukti. Itu nggak boleh sebenarnya. Yang boleh dilakukan itu seharusnya yang diatur oleh KUHP, yaitu hukum yang lebih tinggi, undang-undang ya. KUHP itu menyatakan di pasal 77 untuk menguji, ya kan, untuk menguji penetapan tersangkanya itu sah atau tidak sah. Yaitu apa? Pengadilan negeri yang berwenang untuk menguji. Diajukanlah yang namanya gugatan pra peradilan. Itu seharusnya. Tapi teman-teman, polisi kan berpikir nih ya, di dalam dunia yang tidak sempurna nih ya, di dalam evil world ya. Jadi in evil world di situ ya, polisi ini nggak mau kehilangan omset, nggak mau kehilangan cuan. Kalau dia pra peradilan kan mungkin ya anggapan dia di dalam dunia yang nggak sempurna kan, lu nyogok lagi nih, nanti penjahat itu nyogok biar supaya status tersangkanya hilang toh di situ kan omsetnya ke pengadilan. Udah di sini aja deh. Jadi istilahnya nih kantor polisi gue palu gada. Apa lu mau gue ada. Yang penting duit dulu di situ. Diperbolehkanlah seperti ini. Ini menurutnya sudah ngawur sebenarnya. Jadi walaupun tidak tertulis di situ, ya kan, kalau seseorang udah bilang ini tersangka, cukup alat bukti, besoknya dia tarik lagi. Itu bukan cuma penyidik itu dong harusnya. Semua peserta gelar itu hukum semua dong. Bagaimana lo menjalankan tugas hari ini lo menetapkan orang sebagai tersangka? Nggak main-main lo. Ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, hak-hak dia banyak yang hilang loh teman-teman. Jadi kalau orang sudah ditetapkan jadi tersangka, satu, dia sudah bisa ditahan. Upaya paksa itu sudah bisa jalan teman-teman. Sudah ada pembatasan hak-hak asasi, ya, itu dilakukan. Karena kenapa? Itulah makanya sudah masuk due process of law. Ya di mana sebagian dari human right itu di situ bisa diambil dari orang tersebut. Jadi ini adalah sangat krusial.
Penetapan tersangka ini krusial. Tapi sama polisi dibikin main-main. Ya toh, tinggal chefnya ke siapa yang bayar gua? Oh, tersangka bayar. Oke, tersangka. Ini telurnya mau gue jadiin telur dadar atau telur ceplok? Kesukaan lu mana? Ciannya dong, kasih cian. Lu mau apa? Telur dadar ya? Udah dadar nih. Telur apa ceplok? Oke, ceplok. Mau gimana? Matang, setengah matang? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi sebenarnya yang dilakukan ini oleh Nathaniel Rusli ketika dia jadi tersangka, ya kan, seharusnya penyidik, Karawasidik, Kabareskrim, apa yang harusnya dia lakukan? Tetap dong stick ke dia punya penetapan, yaitu ini sudah cukup alat bukti. Sehingga kalau sudah cukup alat bukti, yang seharusnya dilakukan di sini adalah penetapan tersangkanya itu diselesaikan, dilakukan pemberkasan, kirim ke jaksa. Nah kalau dia nggak suka, si tersangkanya nggak suka, ya diperadiilkan. Sudah ada wacananya. Ini yang seharusnya terjadi, teman-teman. Jadi sudah jelas ya. Saya harap edukasi hukum saya ini bisa membantu bagi teman-teman. Karena kenapa? Saya yakin di luaran di sana banyak masyarakat yang bingung. Hari ini dibilang penjahat, besok dilepasin. Ya kan? Karena apa? Dengan kata kunci gelar perkara. Itu passwordnya, gelar perkara. Ya toh? Sebenarnya bukan gelar perkara tuh, gelar duit. Terus itu, gelar duit kalau memang hari ini dibilang penjahat, besok dibilang pahlawan. Ya toh, lu wani piro buat ngerubah pendapat saya, kan begitu. Bener nggak? Sekarang gini, kalau polisi itu punya integritas, ini ada seorang ditanya, ini penjahat atau pahlawan? Ini udah dua hal yang berbeda jauh. Kalau dia bilang hari ini penjahat, ya udah penjahat. Bener nggak? Udah dibilang tersangka, punya alat bukti. Ya sudah, cukup dua alat bukti. Besok keluar SP3 oleh penyidik yang sama, tidak cukup bukti. Ini kalau nggak masuk angin tuh masuk apa? Tergantung toh anginnya berapa ember. Kalau angin satu ember masih gampang dikeluarin. Kalau angin udah banyak, wah udah mantep itu toh. Langsung disegel mati di situ. Ya, saya harap hal-hal seperti ini dihilangkan di Indonesia. Jadi jangan dibilang nggak ada, jangan dibilang nggak ada. Kasus-kasus yang saya tanganin banyak. Dan Alvin Lim serta LQ Indonesia Law Firm hadir untuk menegakkan keadilan. Kami mau dilakukan penegakan hukum sesuai hukum yang benar. Kalau polisi, kalau Kapolri, kalau Jenderal, Mabes, kalau kalian tidak senang, ya kan, atau nggak masalah dengan institusi rumah kalian dikotorin sampah-sampah oknum-oknum polisi, kami keberatan. Kalau kalian kurang rasa cinta, kami berarti lebih cinta kepada institusi Polri dibanding kalian. Ya, kami pengen punya polisi yang bersih, yang berintegritas, yang jujur. Dan polisi-polisi itu masih ada. Saya baca di berita itu masih ada. Ya, contoh kemarin yang di Bogor, saya lihat videonya. Itu ada anaknya Pak Sutarman kalau nggak salah ya. Itu dia berhentiin ambulan yang melawan arah, melawan arah diberhentiin. Tadinya mau dikawal, dibuka, ternyata bukan nganter mayat atau bukan nganter orang sakit, mau nganter wisatawan, dibikin charteran, diberhentiin sama dia. Di video itu orang itu ngomong yang supir ya, berapa sih koordinasinya berapa? Udah 86 aja, udah koordinasi. Ya, saya salut si polisi Polantas itu, ya. Itu dia bilang, "Kamu jangan melecehkan Polri." Dia bilang, "Wah, ini saya patut angkat jempol." Polisi-polisi yang seperti itu, polisi idaman masyarakat. Polisi idaman masyarakat. Sangat sayang, ya. Kenapa kok polisi itu masih di Polantas, di Bogor? Polisi itu dibutuhkan di ibu kota. Terutama dalam penyidikan. Itu bagus kalau yang kayak begitu. Salah, dia bikin salah, dibilang salah tuh sama dia tuh. Gak ada tuh kasih-kasih duit. Ya, jadi polisi baik itu masih ada. Bukan cuma dia. Saya kenal satu polisi lain, ya. Yaitu Dirtahti, namanya Barnabas.
Barnabas ini sebagai Dirtati Polda Metro Jaya, saya ingat waktu saya dikriminalisasi dan saya dimasukkan penjara, ya kan, oleh oknum polisi juga di sana. Itu dia ngumpulin semua Kasubdit, Kanit, dikumpulin sama dia, Kasubdit, Kanit, Tahti. Dibilang, Alvin ini jangan dimintain pungli sama sekali. Dia ngomong ke orang-orang itu di depan saya. Ya kan, berarti di sini dia pun sebagai pimpinan, dia tahulah ada pungli itu ada, ya. Ada atau tidak ada, tapi dia sudah peringatkan, jangan dimintai di situ ya. Ini saya melihat ya seorang yang punya integritas di situ. Terus apa? Saya bilang waktu itu, kemarin itu ada klien saya juga yang ditahan, ya kan. Saya minta bantuan, ya kan. Bukan bantuan buat kong-kali ngelepasin atau gimana, tidak di situ ya. Itu dibantuin sama beliau. Terus saya pikir, toh Pak, nih saya kasih buat Bapak tersebut, Pak Barnabas. Saya selipin amplop. Ditolak oleh beliau. Dia bilang, Pak, tolong jangan lecehkan jabatan kami. Saya memang masih pangkatnya masih rendah, kata dia. Tapi saya tidak mau terima uang suap. Ya, sangat jarang polisi seperti itu, namun ada dan saya temui. Kepada polisi seperti itu saya acungkan jempol. Saya sangat bangga. Saya sangat berterima kasih masih ada manusia-manusia yang polisi-polisi yang bersih. Tapi teman-teman, kenyataannya di lapangan, polisi bersih itu saya lihat sangat sedikit. Kebanyakan itu yang brengsek justru. Ya, brengsek. Makanya nggak heran toh, setiap hari kita lihat di mana? Di dalam berita, ketidakpuasan masyarakat tentang Polri. Nah ya satu hal gitu loh, masyarakat ini sudah sangat cinta, dengan dia teriak itu dia sudah bilang, ngasih tahu orang itu. Jadi kayak istilahnya saya lah, misalnya muka saya ini ada sampah di muka, di pipi, saya nggak akan bisa melihat ada sampah, orang lain yang lihat, udah banyak yang negor, tapi dia cuek aja, itu kan lucu. Apalagi kalau ada seorang Kapolri, ya seorang Kadif Propam yang bilang, saya akan giling itu, jangankan si penjahatnya. Jadi kalau ada oknum polisi, ya kan, akan saya tindak. Kalau perlu 2 pimpinan di atasnya. Wih, itu kan teorinya. Teorinya, bos. Prakteknya AKBP Brotoseno, pimpinannya apa ada yang dicopot. Dianya aja habis selesai jalanin hukuman diterima lagi di polisi. Ya kan? Ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Oknum ini banyak, gelar perkara ini bisa menjadi kepastian hukum kalau memang di tangan polisi yang baik. Di tangan polisi yang bejat, yaitu oknum, gelar perkara ini bisa dijadikan sebuah alat untuk jual beli kasus hukum. Oke? Demikian edukasi saya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah setia. Yang belum silakan subscribe. Mungkin kalau ada teman-teman juga bersedia bisa men-share video kami. Kenapa? Agar supaya teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian, mungkin aja tanpa kalian ketahui punya kasus, ya. Dan video ini bisa membantu mereka, ya. Karena banyak orang yang buta hukum, ya. Banyak yang buta hukum, tapi banyak yang abai. Atau banyak juga yang mau tahu tentang hukum, tapi dia nggak tahu harus kemana. Nah, di LQ ini kami berikan edukasi hukum yang sebenarnya dengan bahasa yang sederhana di sini ya. Pasal-pasal pun yang saya kasih nggak banyak. Kenapa? Karena video ini bukan saya tujukan kepada lawyer atau jaksa atau hakim, bukan. Video ini untuk masyarakat, memberikan edukasi, himbauan, dan mencegah jangan sampai mereka terjebak oleh oknum-oknum, ya, terutama oknum-oknum Polri dan mafia-mafia hukum yang ada. Oke, teman-teman, terima kasih. Salam cerdas hukum.